we, anu asli nama sesah anu aya we, sok lungsur heula. Katanya cuma buat lucu-lucuan. Tapi kalau lucu-lucuan sampai menjatuhkan orang lain, itu bukan hiburan. Itu sudah kelewatan. Yang ditiru itu Deddy Mulyadi, orang yang dihormati banyak masyarakat. Kali ini datang dari seorang kreator bernama Ajang SDM yang viral di media sosial karena aksinya menirukan gaya khas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam berbagai unggahan di TikTok dan Instagram, Ajang tampil dengan penampilan, gestur, hingga cara berbicara yang sangat mirip dengan sosok gubernur tersebut. Gawat, sekarang bukan cuma konten hiburan, ini bisa jadi celah penipuan. Jadi guys, lagi viral di media sosial seseorang yang penampilannya mirip banget dengan Kang Deddy Mulyadi. Sekilas nggak ada yang salah, kalau cuma buat hiburan atau parodi masih wajar. Tapi masalahnya mulai serius. Tapi kalau ada orang menganggap Akang adalah diri saya dan Akang mengiyahkan seolah-olah Akang adalah diri saya, moga menjadi bahan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang supaya bapak di sini kembali lagi di Pejabat Clippers. I got so much fucking design on right now. Jadi guys, hari ini kita bakal ngebahas tentang seorang konten kreator yang berpenampilan seperti Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dengan nama konten kreator tersebut Ajang. Nah, dengan plesetan namanya itu Ajang SDM. Sebenarnya nggak ada yang masalah ketika seseorang memparodikan atau menyerupai berpenampilan seperti Kang Deddy Mulyadi. Yang menjadi masalah adalah ketika menganggap dirinya itu benar-benar 100% Deddy Mulyadi gitu. Jadi Kang Ajang ini dia berbicaranya persis dengan Kang Deddy Mulyadi, terus berpakaiannya sama persis dengan Kang Deddy Mulyadi yang serba putih, gitu kan, baju putih, celana putih, sampai ada ikat kepala khas Sunda yang setiap hari Kang Deddy Mulyadi pakai gitu. Sebenarnya nggak masalah, asalkan bertujuannya baik gitu. Mungkin Kang Ajang juga mengidolakan Kang Deddy Mulyadi gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika nantinya ke depannya takutnya ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan penipuan gitu kan. Itu yang ditakutkan gitu kan. Sebelum itu coba kita cek dulu video-videonya Kang Ajang ini ya, di yang lagi viral ini, Ajang SDM ya. Ini video pertamanya, coba kita cek dia. Mari cek. Turun, foto, lungsur heula bu, lungsur heula sok, lungsur heula sok. Anu aya we, anu asli nama sesah anu aya we, sok lungsur heula. Abdi mah padodo halodo sok nu aya heula. Sok, enggak deh, iya. Nah, gimana ibu? Paling mana? Oh, Mangkubumi, palihan Mangkubumi di dinya Sawaka. Oh iya, sambong kapal itu sambong. Oh iya, sambong asam tadinya mah. Abdi teh apa tukang kuku lilingan. Foto lah deh, jadi deh. Yo, tahan hoyong dipoto sok. Sadayana hoyong dipoto. Ya. Pak, damang. Kedapi hoyong dipoto, cenah siap babang ke dipoto nya. Jadi masyarakat juga di sini datang untuk yuk. Ya, nih. Lihat di sini kan kalau mau dipoto. Oh, atuh atas Bang Payuna namanya ge selebriti sebelumnya. Iya, siap. Gaya bebas. Ya, nah jadi masyarakat, mangga sok, ditosan, mohon mangga, ditosan sok. Nah itu guys, itu video pertama dari salah satu kontennya Ajang SDM gitu. Itu ya sebenarnya nggak masalah ya, mungkin aman-aman saja. Cuman agak sedikit berlebihan ketika dia maksa orang turun dari mobil untuk foto gitu dengan dirinya, seolah-olah
saya KDM gitu. Udah saya aja, kalau KDM yang asli mah susah gitu. Itu yang ya ada uniknya, ada lucunya, kok pede gitu. Coba kita lanjut ya, kita lanjutin videonya. Mari kita cek. Yang 8 juta nanti saya TF ya. Oh iya. Saya ngebawa duit kecil. Sorry ya. Saya pejabat. Sudah sedia? Bangun teh, gitu bangun teh. Aku teu bangun nikah deui. Khusus saya dari sok jajan ka dieu pokoknya sekitaran masih di lingkungan kita alun-alun ya. Aya khusus aya digoreng digoreng. Kalau anak Kak Dedi kan Mihian, kalau saya manggilnya Mihayang. Katanya cuma buat lucu-lucuan. Tapi kalau lucu-lucuan sampai menjatuhkan orang lain, itu bukan hiburan. Itu sudah kelewatan. Yang ditiru itu Deddy Mulyadi. Orang yang dihormati banyak masyarakat. Tapi Ajang DS malah meniru dengan cara yang terkesan merendahkan. Gaya bicaranya ditiru, ekspresinya ditiru, bahkan cara menegurnya ditiru. Tapi yang tidak ditiru justru rasa hormatnya. Sudah diingetin, tetap ngeyel. Sudah ditegur, masih ngelunjak. Lama-lama kelihatan bukan lagi bercanda, tapi seperti sengaja cari sensasi. Seolah merasa lucu, padahal yang dilihat orang justru memalukan. Kalau memang punya kemampuan, tunjukkan dengan cara sendiri. Jangan cuma numpang gaya orang lain lalu merasa hebat. Viral karena kualitas itu dihargai. Tapi viral karena menjatuhkan orang lain, itu cuma bikin orang hilang respek. Bercanda itu ada batasnya. Dan kalau sudah melewati batas seperti ini, yang lucu bukan lagi kontennya, tapi orang yang memaksakan diri terlihat lucu. Nah itu ya guys ya. Sebenarnya mungkin Kang Ajang ini juga memanfaatkan besarnya nama Kang Deddy Mulyadi gitu di media sosial. Ya kita tahu sendiri aja di media sosial ini Kang Deddy Mulyadi benar-benar nama itu benar-benar besar gitu. Fans-fansnya tuh banyak banget. Itu di Facebook, di TikTok, di YouTube, itu platform-platformnya fans-fans Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar solid dan kuat gitu menurut gua ya. Itu mungkin dicoba untuk Kang Ajang SDM ini untuk mencobanya mengambil keuntungan dari situ mungkin ya, untuk memparodikan Kang Deddy Mulyadi. Tapi mungkin juga Kang Ajang juga lupa kalau misalnya apa yang dia perbuat itu sudah berlebihan. Sebenarnya nggak ada masalah ketika dia mencoba untuk memparodikan Kang Deddy Mulyadi. Yang jadi masalah adalah ketika sudah berlebihannya itu, melewati batasnya itu yang bikin netizen tuh geram gitu. Harusnya nggak kayak gini nih konten kreator gitu kan. Jadi sebenarnya semua konten kreator itu tujuannya satu sih, viral ya kan. Dapat dilihat orang banyak, itu ya apa tujuan konten kreator. Cuman untuk Kang Ajang ini mungkin ya bener-bener khilaf ya, nggak tahu juga atau gimana. Yang pasti menurut gue pribadi ya Kang Ajang ini sudah melewati batas dari memparodikan. Apalagi yang diparodikan itu yang dia coba untuk konten ini itu adalah seorang gubernur gitu kan. Gubernur yang mempunyai nama besar di Jawa Barat. Ya itulah yang mungkin kalau misalnya yang dia parodikan adalah Ridwan Kamil, maaf, Pak RK, itu sebenarnya biasa-biasa aja ya. Cuman karena ini yang diparodikan adalah gubernur yang disayangi dan cintai masyarakat Jawa Barat, itulah yang bikin fans-fans Kang Deddy maupun netizen ini, wah ini udah berlebihan nih, gitu. Mungkin. Coba kita lanjut ke video kedua nih dari media nasional. Bagaimana videonya ya? Coba kita play ya. Nanti cek. Menjadi sorotan. Kali ini datang dari seorang kreator bernama Ajang SDM yang viral di media sosial karena aksinya menirukan gaya khas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
Dalam berbagai unggahan di TikTok dan Instagram, Ajang tampil dengan penampilan, gestur, hingga cara berbicara yang sangat mirip dengan sosok gubernur tersebut. Kontennya pun cepat menyebar dan menarik perhatian publik. Namun alih-alih menuai pujian, aksi Ajang justru memicu gelombang kritik dari netizen. Banyak warganet menilai konten tersebut berlebihan dan dianggap tidak pantas. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bentuk pencitraan yang melewati batas. Sejumlah komentar pedas membanjiri kolom unggahan Ajang. Netizen meminta agar ia lebih kreatif dan tidak sekedar meniru figur publik demi meraih popularitas. Tak sedikit pula yang menganggap tindakan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Di sisi lain, ada juga sebagian warganet yang menganggap konten tersebut sebagai hiburan semata. Mereka menilai selama tidak merugikan pihak lain, kreativitas seperti ini masih bisa ditoleransi dalam dunia digital yang bebas berekspresi. Fenomena ini kembali membuka perdebatan tentang batas antara kreativitas dan etika dalam membuat konten di media sosial. Terlebih jika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Sehingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan peringatan kepada Ajang SDM agar dalam membuat konten tetap bijak. Hal ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan dirinya. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak dalam bermedia sosial, baik sebagai kreator maupun penonton, agar ruang digital tetap sehat dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Media Polisi Nasional melaporkan untuk Anda. Yang kedua, Itu guys, ya pro dan kontra sih ya. Pro-nya mungkin ya ini cuma hiburan, ini cuma senang-senang aja. Mungkin Kang Ajang juga berpikirnya, saya ini mengidolakan Kang Deddy Mulyadi, jadi saya berpakaian ini bisa menjadi inspirasi gitu ya. Mungkin pikirannya Kang Ajang SDM itu seperti itu, cuma ada batas-batasan etika antara siapa nih yang kita parodikan gitu kan, itu siapa nih yang kita kontenin. Apalagi tadi kita ngelihat gaya bicaranya Kang Ajang ini juga terkadang menyerupai Kang Deddy Mulyadi, terkadang kemayu gitu. Jadi sosok mana nih yang dia bawa gitu kan? Kalau dia ingin mencoba menjadi Kang Deddy Mulyadi ya sisi kemayunya agak ditinggalin dulu gitu kan. Coba ini ada video juga dari netizen respon beliau terhadap Kang Deddy Mulyadi yang diparodikan dengan sama Ajang SDM ini ya, KDMKW. Coba kita play video, mari kita cek. kalau anak Kang Deddy kan Nihiyang, kalau saya manggilnya Nihayang. Pelanggaran Kang Ajang SDM, aduh KDMKW banyak nih yang diplesetkan jadi Nihayang. Kang Ajang, saya jadi Nihayang nakol ke Kang Ajang. Hari dulu hayang naon tak Kang Ajang. Kalau anak Kang Oke. Jadi itu ya, gue nggak tahu ini yang di sini ini anak aslinya, anak kandungnya atau kayak mana. Tapi kalau misalnya itu anak kandungnya Kang Ajang, emang kebetulan banget kayaknya ya. Antara Kang Ajang sama KDM ini punya anak wanita yang masih kecil gitu. Mungkin anak yang dipegang dengan yang digendong sama Ajang SDM ini seumuran dengan Nihiyang ya. Terus diparodiin juga nih anaknya Kang Deddy Mulyadi, Nihiyang ini jadi Nihayang. Kalau di sisi kreatif mungkin Ajang SDM ini benar-benar kreatif menurut gue ya, karena kepikiran gitu loh, konten apa ya. Nah, kok bisa kepikiran gitu kan, konten apa yang dibuat itu sampai ke anak-anaknya Kang Deddy Mulyadi juga yang paling busuk kontenin gitu, diparodein. Sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Cuman ya harusnya ada batas-batasan etika lah dalam membuat konten gitu kan. Kita harus juga berpikir jangka panjangnya seperti apa gitu. Apakah ini dapat berdampak ke masyarakat luas ataupun berdampak pada diri kita sendiri gitu. Ini video terakhir yang gue buat ya, tentang Kang Deddy Mulyadi juga nih.
responnya Kang Deddy Mulyadi tentang Kang Ajeng nih, Ajeng SDM. Coba kita tonton dulu videonya ya. Mari kita cek. Gawat, sekarang bukan cuma konten hiburan, ini bisa jadi celah penipuan. Jadi guys, lagi viral di media sosial seseorang yang penampilannya mirip banget dengan Kang Deddy Mulyadi. Sekilas nggak ada yang salah, kalau cuma buat hiburan atau parodi masih wajar. Tapi masalahnya mulai serius ketika banyak orang awam mulai percaya kalau itu adalah Kang Deddy yang asli. Nah loh, kalau ini dibiarkan, bukan gak mungkin ke depannya jadi celah baru buat penipuan di media sosial. Dan ini bukan hal kecil. Makanya, hal ini langsung jadi sorotan tajam dari Kang Deddy Mulyadi sendiri. Dan respon beliau tegas banget. Kira-kira seperti apa tanggapan dari Bapak Aing soal fenomena ini? Simak sampai habis. Buat Kang Ajeng yang baik, yang bager, yang soleh, Akang berpakaian seperti saya seneng. Akang meniru gaya saya seneng. Tapi kalau ada orang menganggap Akang adalah diri saya dan Akang mengiyahkan seolah-olah Akang adalah diri saya, moga menjadi bahan evaluasi agar tidak ada pihak lain yang melakukan hal serupa kemudian pada akhirnya seringkali, bukan Akang loh, seringkali melakukan penipuan, melakukan kejahatan. Ini sangat berbahaya. Dan kemudian juga kan di media sosial sudah banyak tuh akun-akun mengatasnamakan saya, melakukan penipuan terhadap berbagai pihak yang merugikan, membuat undian-undian bodong. Nah ini untuk itu pada Kang Ajeng, semoga Akang lebih bijak dan mempertimbangkan seluruh langkahnya agar tidak merugikan banyak pihak. Hatur nuhun. Nah itu ya guys ya. Seperti biasa ya, Kang Deddy Mulyadi kalau merespon video-video itu ya dengan bahasa yang santai, yang lemah lembut gitu, tapi masuk gitu dalam otak kita ya, masuk ke dalam hati kita. Seperti tadi barusan kita tonton responnya Kang Deddy Mulyadi ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau kata Kang Deddy Mulyadi, nggak apa-apa kalau mau memparodikan saya, mau berpakaian seperti saya senang, kata Kang Deddy. Cuman yang dia takutkan itu adalah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan di kemudian hari ya, bukan Kang Ajeng ya mungkin ya, tapi bisa jadi karena mudahnya orang untuk menerima, wah ini KDM asli nih. Nah, takutnya di kemudian hari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan untuk mengambil celah menjadi penipuan gitu kan. Kan kita banyak banget tuh penipuan-penipuan di yang sebagai di video call tuh, yang mukanya kadang Raffi Ahmad, kadang Mbak Im Wong gitu kan. Ini kemarin juga gue ngeliat ada yang mukanya Kang Deddy Mulyadi ya, itu apa ya, contoh kalau masyarakat kita itu emang mudah ditipu dengan hal-hal yang begitu gitu kan. Nah, takutnya Kang Deddy Mulyadi ini tadi bicara juga, takutnya suatu saat ini bisa dimanfaatkan gitu. Ya, menurut gue pribadi sih, kalau misalnya kita punya potensi dan punya kreativitas dalam membuat konten gitu ya, pakai yang normal-normal aja lah kan, pakai yang sebisa kita lah. Mungkin kalau misalnya emang bisanya dia atau normalnya dia adalah menyerupai karakter orang, tapi menurut gua pribadi emang harus ada batasan-batasan. Apalagi yang kita tiru adalah seorang gubernur gitu kan, pimpin daerah. Menurut gua sih seperti itu. Harusnya ya ada batasan-batasannya tuh. Nah, menurut kalian nih, apa yang dilakukan sama Kang Ajeng SDM ini itu sebenarnya ada cuma konten hiburan aja atau emang udah melewati batas? Oke, gitu aja, sekian video hari ini. Gue bukan mau menyinggung siapapun, merendahkan siapapun, hanya membahas
buat pembelajaran juga untuk kita. Mari berdiskusi di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita balik lagi ke video selanjutnya jika ada video-video yang seru untuk kita bahas. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.